Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 3 MI Tarbiyatus Syarifah. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga sehat selalu dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan Bu Yesi dalam mata pelajaran tematik tema 5 subtema 2 kelas 3, yakni mata pelajaran PPKN, ya, dengan bab bersatu dalam keberagaman. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah terlebih dahulu membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ayo kita belajar bersama-sama. Nah, anak-anak, apa ya arti dari bersatu atau apa itu bersatu? Ada yang tahu? Ayo. Nah, bersatu adalah suatu perilaku ataupun sikap yang menjadikan kita satu dengan tanpa mempersoalkan keberagaman yang ada di antara kita, dengan tujuan mencapai cita-cita bersama. Jadi itu adalah arti dari bersatu. Nah, anak-anakku semua, Indonesia, ya, negara kita ini adalah negara yang dikenal luas karena masyarakatnya yang beragam, ya. Dalam hal ini maksudnya datang dari beragam latar belakang, mulai dari ras dan etnis, lalu budaya, lalu agama, bahasa, suku, dan lain sebagainya. Ada yang suku Jawa, ada yang suku Madura, ada yang suku Sunda, ya. Lalu ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, ya. Nah, oleh sebab itu anak-anak, maka wajib bagi masyarakat Indonesia untuk memiliki sikap bersatu, seperti yang diamanahkan oleh semboyan bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, jadi hari ini kita akan membahas dua, ya, yaitu sikap bersatu di lingkungan dan contoh sikap bersatu di sekolah atau di kelas. Nah, kita bahas yang pertama, ya, yaitu sikap bersatu di sekolah, ya, atau di kelas. Nah, anak-anak, setiap warga negara itu memiliki kewajiban untuk menjaga persatuan Indonesia, okay? Oleh karena itu, kita harus saling menghargai dan menghormati antar warga agar tercipta kerukunan, ya. Jadi saling menghormati walaupun berbeda agama, berbeda suku, ya, berbeda warna kulit, tapi tetap harus saling menghormati agar tercipta kerukunan. Dan sikap bersatu itu harus diterapkan dimanapun anak-anak, ya, termasuk juga di lingkungan sekolah. Kegiatan yang mencerminkan sikap bersatu di sekolah, ya, misalnya yang pertama ada gotong royong membersihkan kelas atau sekolah. Lalu yang kedua ada menjenguk teman yang sakit. Yang ketiga, tertib dalam menjalankan tugas piket sekolah. Yang keempat, tidak saling bermusuhan sesama pelajar sekolah. Ya, anak-anak, banyak sekali manfaat yang akan kita dapatkan dengan menerapkan sikap bersatu dalam
keberagaman di lingkungan sekolah ya. Jadi ketika kita sekolah maka kita akan lebih tentram, lebih nyaman ketika berada di sekolah. Beda lagi kalau tidak menerapkan sikap bersatu di sekolah, maka ketika kita bersekolah tidak akan nyaman ya, serasa di sana ada musuh, lalu kurang berteman ya, tidak punya teman. Seperti itu, nggih. Nah, anak-anak, lalu sikap bersatu dan keberagaman yang harus dilakukan di mana saja ya. Nah, sikap bersatu di sekolah itu mempunyai tujuan untuk erat hubungan pertemanan antar teman ya, dan bisa menciptakan kerukunan. Nah, lalu yang kedua yaitu sikap bersatu. Oh, masih ada lagi. Membantu teman di sekolah yang sedang kesusahan, itu adalah contoh sikap bersatu di sekolah. Nah, ini yang kedua yaitu sikap bersatu di lingkungan masyarakat ya. Nah, selain di lingkungan sekolah, maka kita harus menerapkan sikap bersatu di lingkungan masyarakat. Agar apa? Agar hidup kita terasa tentram, Nak. Nah, keberagaman mengajarkan kita untuk saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Keberagaman pun dapat menumbuhkan rasa toleransi agar lingkungan di sekitar kita aman, nyaman, dan damai. Jika sikap tersebut kita lakukan, maka tidak akan timbul perpecahan, pertengkaran, dan keretakan antar masyarakat. Ya. Nah, apa saja sih contoh sikap bersatu di lingkungan? Nah, ada nomor 1 adalah contohnya melakukan kerja bakti bersama-sama. Lalu yang kedua, menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, melakukan gotong royong. Contohnya gotong royong membersihkan selokan, gotong royong membangun jembatan, gotong royong membersihkan musola, dan lain-lain. Lalu nomor 4, membantu atau menolong tetangga yang kesulitan. Dan yang terakhir, mau berteman dengan orang yang berbeda suku atau ras atau agama. Anak-anak, manfaat keberagaman di lingkungan sekitar ya, antara lain saling menghargai antar sesama, lalu belajar untuk tidak membeda-bedakan, tidak menganggap diri kita yang paling baik, dan dapat memperkaya pengetahuan. Nah, anak-anakku sekalian, hanya itu yang bisa Bu Yesi sampaikan tentang materi hari ini. Kurang lebihnya Bu Yesi mohon maaf, semoga kalian semua paham ya dengan apa yang Bu Yesi jelaskan pada pagi hari ini. Nah, ini untuk tugas ya. Tugas di rumah silakan mengerjakan evaluasi subtema 2 PPKN halaman 44 tema 5. Silakan dikerjakan di LKS masing-masing. Sampai di sini dulu. Sekian dari Bu Yesi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.